Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kanal Analikta Linguistika UGRIS. Dan kali ini kita akan membahas mengenai semantik prototipe model Kuhlman and Kay tahun 1981. Ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya semantik prototipe itu dan bagaimana cara untuk meneliti atau melakukan penelitian suatu kata dengan pendekatan semantik prototipe. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu ya channel ini dan jangan lupa comment and share. Ya oke, selanjutnya penelitian semantik prototipe ini sebenarnya kelanjutan dari atau pengembangan dari analisis komponensial ya. Analisis komponensial itu analisis mengenai komponen-komponen bahasa, hanya ini kemudian komponen bahasa kemudian lebih ke arah linguistik kognitif ya. Seiring dengan perkembangan linguistik kognitif yang dipopulerkan oleh Lakoff ya tahun 1970-an. Nah, ini mengembangkan dengan cara tersebut ya. Nah, di sini Anda bisa lihat saya menggunakan model penelitian dari Kuhlman and Kay, dan saya melihat bagaimana cara langkah-langkahnya dari jurnal penelitian beliau ya, yang langkah-langkahnya kemudian bagaimana sih melakukan penelitian itu, dan dari penelitian tersebut ada beberapa konsep dasar yang perlu untuk kita pelajari bersama. Ya, prototipe menurut Kuhlman and Kay itu adalah intuisi atau representasi ya internal masyarakat bahasa dalam menentukan kadar atau tingkatan-tingkatan suatu makna kata ya, sehingga muncullah suatu konsep, model atau pandangan pada kata tersebut ya. Jadi bagaimana sih konsep atau model suatu kata tersebut dalam pikiran manusia gitu, atau dalam pikiran masyarakat bahasa gitu. Ya, dengan konsep model pandangan tersebut, ya, mereka bisa mengenali atau menilai suatu kata secara gradasi. Ya. Maksudnya gradasi bagaimana ini? Maksudnya, contohnya ya, misalnya kata jahat, ya, kata jahat. Bagaimana sih orang memikirkan atau mengenali ini jahat, atau ini tidak jahat, atau ini sedikit jahat, atau agak jahat, atau jahat sekali, gitu. Bagaimana orang berpikir mengenai gradasi tersebut. Hanya ada satu kata, misalnya kata jahat, tapi memiliki gradasi yang orang berpikir ini tidak terlalu jahat, sedikit jahat, kemudian bisa naik, ini jahat sekali, itu misalnya itu. Atau sebaliknya dengan menggunakan kata baik, ya. Bagaimana konsep seseorang dalam menilai secara gradasi antara ini tidak baik dan ini baik, atau ini sedikit baik, atau agak baik, atau ini baik atau baik sekali. Nah, itu ya, ini mengenai konsep dasarnya. Jadi, apa sebenarnya prototipe itu ya? Prototipe dapat diartikan ya dengan suatu konsep atau model atau pandangan yang dimiliki oleh masyarakat umum tentang suatu hal. Suatu hal ini bisa berupa kata, bisa berupa frasa atau apa ya. Jadi, tentang suatu hal bahasa ya di sini secara gradasional ya, secara gradasional yang tadi itu ya. Bergradasi antara agak, mungkin kurang, agak, mungkin baik, sangat, nah itu ya, atau baik sekali, nah itu. Jadi ada gradasi tingkatan-tingkatannya ya, gradasional itu secara bertingkat gitu. Nah, kemudian tujuan penelitian ini ya disebutkan oleh Kuhlman and Kay itu bertujuan untuk mendeskripsikan prototipe orang tentang kata yang akan diuji. Jadi banyak kata yang misalnya ada yang kontroversi, nah kita akan diuji. Beserta komponen-komponennya yang berpengaruh di dalamnya. Jadi setiap kata memiliki komponen gitu. Yang kedua adalah mendeskripsikan prototipe orang tentang kata yang diuji berdasarkan variabel-variabelnya. Kalau yang pertama itu secara umum, yang kedua ini kita sudah main variabel. Variabel di sini maksudnya adalah berdasarkan jenis kelamin, atau berdasarkan usia, berdasarkan agama, berdasarkan latar belakang budaya, berdasarkan tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, silahkan Anda nanti bisa mempertimbangkan variabel yang cocok gitu misalnya. Contoh, ketika kita mau mendeskripsikan prototipe kata, misalnya kata cantik gitu ya. Kita bisa cantik secara umum masyarakat Indonesia secara umum, atau kita bandingkan dengan variabel cantiknya orang Jawa
atau latar belakangnya budaya Jawa, orang dengan latar belakang budaya Jawa itu akan berbeda dengan cantiknya orang berlatar belakang mungkin saja budaya Sumatera Barat, atau mungkin budaya Sunda, atau mungkin Bali, ya mungkin itu bisa dibandingkan konsepnya gitu. Nah, atau bukan hanya latar belakangnya, bisa berdasarkan usianya itu ya. Jadi misalnya cantik berdasarkan usia. Kalau anak usia di bawah 20 tahun, definisi cantik atau cantik yang ada di pikiran mereka itu seperti apa? 20 antara 30 itu seperti apa definisinya? 30 sampai 40 seperti apa, atau yang di atas 60 tahun itu definisi cantiknya itu seperti apa. Nah, ini akan dilihat. Dan ini akan dilihat gradasinya juga. Jadi, ini yang tidak cantik. Ini konsep tidak cantik dan ini cantik gitu. Itu akan diperjelas dalam penelitian prototipe seperti ini. Ini yang agak cantik, ini yang cantik, ini cantik sekali. Nah, setiap kata itu akan dideskripsikan dari seperti bergradasi seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, prosedur penelitiannya seperti apa sih sebenarnya? Nah, itu tadi konsep secara umum. Nah, sekarang prosedur dalam penelitiannya atau langkah-langkah penelitian prototipe atau semantik prototipe ini ya. Yang pertama adalah mencari 3 komponen kata yang paling representatif. 3 komponen yang paling representatif atau yang paling mewakili kata itu. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah merancang tabel komponennya. Yang ketiga adalah membuat cerita berdasarkan tabel komponen atau mengembangkan cerita. Keempat, membuat angket dari cerita tersebut dengan skala gradasi keyakinan partisipan, ya, dari sangat tidak yakin atau dari yang yakin menjadi sangat tidak yakin. Yang kelima, menganalisis komponen yang paling berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu. Yang keenam, menganalisis komponen dengan variabel. Ya, jadi akan dilihat yang pertama itu menganalisis komponen itu secara umum, yang selanjutnya adalah dengan memperhatikan variabelnya. Ya, entah itu Anda membaginya dengan jenis kelamin, usia, agama, latar belakang, budaya, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan. Oke, kita akan coba bahas satu persatu setiap langkah tersebut ya, karena memang video ini tujuannya untuk belajar bersama, membahas bersama bagaimana apa sebenarnya semantik prototipe dan bagaimana penelitian yang bisa dikembangkan melalui pendekatan ini ya. Ya, mengenai prototipe sebenarnya sudah ada beberapa jenis, ada beberapa model ya, tetapi yang sekali lagi saya tekankan, yang saya jelaskan di sini adalah modelnya Kuhlman and Kay tahun 1991 ya. Oke, kita akan ke 3 komponen ya, 3 komponen kata yang paling representatif ya. Menurut penelitiannya Kuhlman and Kay dalam artikel jurnal beliau ini meneliti kata bohong atau lie dalam bahasa Inggris ya. Dan beliau ini mengembangkan 3 komponen ya, 3 komponen yang paling representatif dari kata bohong itu. Yang pertama, beliau ini mengembangkan apakah yang dikatakan itu tidak benar atau tidak sesuai fakta yang dikatakan itu. Jadi informasi yang disampaikan ini sesuai fakta atau tidak. Gitu. Yang kedua adalah komponennya pembicara percaya bahwa apa yang dia katakan itu salah. Apakah itu pembicara percaya atau tidak, atau sudah tahu info itu salah atau belum. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pembicara bermaksud untuk menipu pendengarnya atau memiliki niat untuk berbohong atau tidak. Nah, ini nanti akan diuji komponen-komponen itu yang kemudian dikembangkan dalam penelitian Kuhlman and Kay. Ya. Tapi kita akan mencoba untuk mempelajari langkah-langkahnya ya. Saya sudah baca berulang-ulang, memberikan catatan-catatan ini, kemudian mempelajari langkah yang pertama. Langkah yang pertama dalam penelitian prototipe adalah mencari komponen kata yang paling kuat, yang mengindikasikan kata itu. Dengan kata lain, jika disebutkan 3 kata tersebut, 3 komponen kata tersebut ya, orang pasti langsung bisa memikirkan dan menebak kata itu. Ya. Kemudian kumpulkan komponen yang paling mempresentasikan kata itu dari kamus ya, bisa dari kamus, bisa dari buku, bisa dari sumber pustaka lain atau penelusuran pustaka di internet atau wawancara ya, dan kemudian buatlah daftarnya. Ya, oke, kita beri contoh ya. Contoh kata cinta ya, misalnya kita mau menganalisis kata cinta.
Kita bisa lihat ini mencari melalui kamus ya. Ya, di situ ada banyak sekali definisi. Yang pertama, suka sekali atau sayang benar, kita bisa ambil di situ, berarti ada komponen sayang. Yang kedua, kasih sekali terpikat ya, laki atau perempuan, berarti ada terpikat, kita ambil ya. Kemudian yang ketiga, ingin sekali atau berharap sekali atau rindu ya, berarti kita ambil berharap atau menginginkan, kita ambil juga rindu sebagai komponen di sana. Kemudian yang keempat, susah hati, khawatir, risau ya, kita ambil risau. Hampir bahasa gaulnya lah galau ya, suka galau gitu ya, kita ambil di sana, khawatir atau risau. Kemudian ada juga bawah-bawahnya ya, kita mencari bawah-bawahnya itu kasih sayang, birahi atau nafsu ya. Kemudian ada juga mesra ya, dan menginginkan dan sebagainya gitu ya. Nah itu jadi sudah ada inti-intinya di bagian bawah ini ya, cinta itu apa. Nah ini dari kamus ya, dari kamus. Nah kemudian dari kamus tersebut, selain dari kamus, kita bisa juga melakukan penelusuran pustaka ya, mengenai ciri-ciri hal yang menandakan kalau ini cinta gitu, tanda-tanda cinta gitu, atau ciri-ciri cinta gitu ya. Nah, Anda bisa melihat itu 1 sampai 9 misalnya, ciri-ciri 9 ragam rasa. Nah, itu bisa ya. Rela susah payah demi dia ya, atau mau berkorban itu ya salah satu ciri-cirinya, atau tidak peduli akan pembicaraan kalian, yang penting asik ya gitu ya. Dan bakal senang hati jika diminta melakukan sesuatu ya, itu namanya cinta. Nah itu ya, bisa dilihat ciri-cirinya. Nanti kita bisa kumpulkan dari berbagai macam sumber ini ya. Nah setelah bisa juga dengan wawancara, tanya ke beberapa orang, kita ambil sampel misalnya 10 atau 15 untuk pra penelitian ini. Bertanya ke orang tersebut, ketika kamu mendengar kata cinta, apa hal yang kamu pikirkan pertama kali gitu ya. Jadi misalnya rindu, mungkin apa yang lainnya, cemburu gitu misalnya ya, atau apa yang terlintas di pikiranmu ketika kamu mendengar kata cinta, apa. Nah ini bisa diwawancara. Kemudian dari semua hal tersebut nanti bisa dibuat daftarnya ya. Nah ini misalnya contoh, ini ada contoh daftar ya, contoh daftar saja. Satu ya, misalnya ada menaruh rasa, rindu dan sebagainya, dan di situ kita buat sedikit ranking ya gitu, agak sedikit ranking dari berapa banyak orang yang mengatakan itu, atau berapa banyak sumber yang mengacu ke sana gitu ya. Berarti misalnya saja, ini hanya contoh sekali lagi, menaruh rasa itu di ranking pertama misalnya, rindu itu di ranking kedua dengan 8 orang yang mengatakan itu gitu. Risau atau galau itu 6 orang yang mengatakan itu ya. Kita ambil 3 peringkat teratas ya, 3 peringkat teratas. Nah setelah kita menemukan 3 komponen itu, sebelum kita benar-benar memilih komponen itu, kita harus ujikan dulu ya, diuji dulu komponennya ya. Caranya bagaimana? Misalnya bisa diuji dengan kita wawancara ke orang atau memberikan tebakan ya, menaruh rasa, rindu, galau, apa itu. Kalau dia bisa langsung mudah menjawab oh cinta, itu berarti itu sudah mewakili ya, kalau cepat menjawab. Tapi kalau tidak, harus mikir ya, harus mungkin jawabannya jadi salah, berarti itu belum mewakili. Kalau belum mewakili, kita kembali lagi ke daftar tadi, kita pilih lagi komponen yang benar-benar mewakili lagi gitu ya. Tebak, selalu ingin bertemu, cemburu, setia, apa itu? Nah gitu, misalnya kalau belum cinta jawabannya ya, berarti cari lagi komponennya gitu, sampai misalnya 10 orang itu menjawab, langsung bisa menjawab itu cinta, itu cinta, itu cinta, itu cinta. Berarti komponennya ini berarti kuat. Kalau komponennya sudah kuat, ya berarti kita bisa gunakan komponen itu dalam penelitian ini. Oke. Ya, sekali lagi pastikan ya, di sini bisa kita lihat bahwa pastikan 3 komponen yang dipilih benar-benar mewakili prototipe kata tersebut ya. Kenapa? Karena kesalahan dalam memilih komponen di awal ini membuat penelitian ini menghasilkan simpulan yang kurang representatif ya. Akhir-akhirnya nanti ujung-ujungnya jadi salah semuanya jadinya malahan gitu. Jadi di awal itu kalian sudah pastikan bahwa komponennya ini benar-benar mewakili ya. Ketika orang melihat kata itu atau mendengar kata itu, langsung merujuk ke kata yang akan kita kaji prototipenya gitu. Oke. Kalau langkah pertama sudah dilakukan, ini langkah pertama ya, kita akan menuju ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua adalah merancang
tabel komponen. Nah, ini sudah rumus ya. Tabelnya boleh diubah-ubah tidak, Pak? Tidak boleh ya. Tabelnya tidak boleh diubah. Memang sudah rumusnya seperti itu. Jadi ada cerita nanti akan dikembangkan cerita 1 sampai 8, angka Romawi 8. Jadi ada 8 cerita. Kemudian komponen yang dalam kata apa, kata yang diwujudkan ini, ada 3 komponen, nanti diganti-ganti saja, terserah kalian. Yang komponen tadi yang sudah ditentukan tadi, ada sebagai komponen 1, komponen 2, dan komponen 3. Di situ cerita 1 itu harus plus, cerita 2 harus minus, gitu ya. Dan itu plus itu mengindikasikan kehadiran komponen. Jadi komponen itu ada dalam cerita tersebut. Kalau minus berarti komponen itu tidak ada dalam cerita tersebut. Ya, gitu. Jadi kita akan bermain dengan komponen-komponen tersebut dan mengembangkannya di dalam cerita. Oke, misalnya kita akan mencoba sebagai contoh lagi ya, ini hanya sebagai contoh komponen kata cinta misalnya ya. Nah ini ya komponen kata cinta, misalnya kita ambil 3 komponen ya, 3 komponen. 1 rasa ingin memiliki ya, posesif, kita letakkan di sana. Yang kedua adalah kesetiaan ya, kita letakkan yang kedua. Yang ketiga adalah rasa peduli atau mau berkorban atau pengorbanan, kita letakkan yang ketiga. Gitu. Cerita pertama itu nantinya harus plus ya, ini sudah rumus, sekali lagi tidak boleh diubah-ubah ya. Plus berarti ketiga komponen tersebut harus hadir, tiga-tiganya harus hadir dalam cerita tersebut. Cerita kedua itu minus semuanya, berarti ketiga komponen itu harus tidak ada ya, atau tidak hadir dalam cerita tersebut. Cerita ketiga itu plus berarti komponen kesetiaan jangan dihadirkan, gitu ya. Kemudian cerita keempat itu plus berarti mau berkorban tidak dihadirkan, tapi komponen 2 yang lainnya itu dihadirkan. Begitu seterusnya sampai cerita ke-8. Oke. Nah, jadinya seperti ini ya, langkah ketiganya yaitu membuat cerita. Setelah membuat merancang tabel komponen tadi sudah, yang ketiga, ini langkah ketiga adalah membuat cerita berdasarkan tabel komponen tadi ya. Cerita 1 berarti ya yang karena plus ya berarti ada cemburu, setia, mau berkorban. Cerita 2 karena minus berarti ya tidak cemburu, tidak setia, dan tidak berkorban. Kita membuat cerita berdasarkan itu. Dan seterusnya sampai 8 ya. Sampai 8 ini berdasarkan pengembangan cerita berdasarkan komponen yang kehadiran komponen dan ketidakhadiran komponen melalui tanda plus minus pada tabel komponen sebelumnya tadi. Oke, lanjut ya. Nah, contoh pengembangan cerita yang pertama ya. Pengembangan cerita yang pertama, sekali lagi ini hanya contoh ya. Kalian bisa kembangkan sendiri. Romi dan Yuli adalah teman satu kampus ya. Romi sangatlah menyukai Yuli karena pribadinya yang baik dan ramah. Ya, ketika Yuli memiliki masalah pribadi, Romi lah yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dan menasihati Yuli walau kemudian Romi harus pulang terlambat dan menerjang hujan badai ya. Berarti ada unsur setia di sana, kemudian harus ada pengorbanan di sana ya. Kemudian Romi selalu membantu segala kesulitan Yuli tanpa mengharapkan imbalan apapun ya. Ini pengorbanan. Kemudian Romi berjanji dalam hati jika dirinya ingin meminang Yuli selepas wisuda nanti. Nah, ini faktor posesif ya, ingin memiliki melalui pernikahan. Dan tidak akan berpaling pada wanita lain. Berarti ini komponen setia lagi. Jadi 3 komponen itu hadir semua dalam cerita tersebut. Nah, ini menurut Anda, apakah yang dilakukan Romi pada Yuli tersebut dapat dikategorikan sebagai cinta? Nah, ini orang yang akan diberi pertanyaan. Jadi kita mengembangkan cerita untuk membuat angket nantinya ya. Jadi orang yang membuat angket nanti akan mau milih 1, 2, 3, sampai 7. 1, 2, 3 itu yang bukan cinta. Bukan cintanya itu kalau yang 1 itu saya yakin kalau itu bukan cinta. Yakin sekali bukan cinta, berarti milih 1. Kalau agak yakin sih itu bukan cinta, itu milih nomor 2. Kalau itu bukan cinta, tapi saya kurang yakin, itu pilih nomor 3. Atau tidak tahu atau ragu-ragu. Ragu-ragu ini meragukan, pilih 4. Tapi kalau yakin itu cinta, itu namanya Romi itu cinta, itu berarti. Saya yakin sekali, berarti Anda pilih 7. Tapi kalau misalnya agak yakin aja, Romi itu cinta Yuli, agak yakin saja, berarti milih 6. Kalau misalnya cinta, tapi saya kurang yakin. Romi itu dalam cerita itu cinta, tapi saya kurang yakin, berarti milihnya 5. Ya, di situ ya. Nanti memilihnya seperti itu pengembangannya. Nah, kemudian contoh yang cerita 2 ya. Cerita 2 itu berarti semua komponen dia dihilangkan semuanya. Maksudnya kebalikannya berarti ya. Karena minus tadi. Ya, berarti kan tidak
tidak mau berkorban, ya tidak setia, kan? Tidak ada rasa posesif atau apa gitu ya. Contoh ceritanya, Anto merupakan teman kantor Sari di sebuah perusahaan asuransi, ya. Walaupun satu kantor, mereka hanya sering bertegur sapa saja, ya. Ketika bertemu kemudian kembali bekerja lagi, ya. Anto jarang berbicara pada Sari kecuali urusan kantor saja. Ketika Sari butuh bantuan, Anto jarang membantu Sari, ya. Jadi tidak ada rasa pengorbanan. Karena berbagai alasan, Anto malah lebih sering membantu relasi-relasi wanita yang lainnya, ya. Tidak setia juga, ya, gitu ya. Anto juga tidak memperdulikan Sari berteman dengan pria yang lainnya. Dia tidak posesif, tidak ingin memiliki Sari, terserah kamu mau main sama siapa gitu. Nah, apakah ini dapat apa yang dilakukan Anto pada Sari tersebut dapat dikategorikan sebagai cinta? Apakah Anto cinta pada Sari gitu? Nah, ini diminta untuk memilih 1 sampai 7 lagi. Ya, banyak seperti itu pengembangannya. Kemudian catatan penting, ya. Cerita 1 dan 2 ini, ya, adalah alat untuk mengetes apakah partisipan ini memiliki gradasi konsep yang jelas. Setelah orang diminta untuk mengisi angket, kemudian kita ambil, kita kemudian sortir. Nah, cara mensortir pertama adalah carilah orang-orang yang mengisi soal cerita 1 itu dengan jawaban 7 dan soal cerita 2 dengan jawaban 1. Itu harus dan wajib. Kalau ada orang yang mengisi soal 1 7 tapi soal nomor 2 2, jangan, ya. Berarti jangan digunakan datanya, ya. Kita pinggirkan dulu datanya, ya. Kita hanya menggunakan data yang orang itu menjawabnya nomor cerita 1 itu harus 7, cerita 2 harus 1. Itu wajib, berarti responden tersebut memiliki standar yang jelas. Untuk mengukur itu berarti jelas gitu, ya. Jadi pilahlah itu, tapi jangan bilang ke respondennya, ya. Jangan bilang kalau nanti nomor 1 kamu isi 7 ya, kalau nomor 2 kamu isi 1 ya, jangan bilang seperti itu. Ini benar-benar dari struktur linguistik atau kognitif dari responden tersebut kita uji, ya, gitu. Yang mengisi nomor 1 7, mengisi nomor 2 1 itu akan kita pakai sebagai data. Yang selain itu tidak mengisi seperti itu berarti standar dari responden tersebut tidak jelas standarnya gitu. Nah, itu kita buang. Bagaimana jika sebagian besar responden itu menjawab soal nomor 1 dan 2 itu keliru semuanya? Kok tidak 7 dan tidak 1 gitu? Banyak yang salah, Pak, ini. Berarti yang salah bukan respondennya, tetapi 1 mungkin komponennya salah. Yang kedua, pengembangan ceritanya salah. Gitu, ya. Jadi seharusnya kalau pengembangan atau komponen ceritanya itu benar, 1 ya, komponen ceritanya benar, 3 komponen itu benar-benar mewakili gitu. Yang kedua, cerita dikembangkan dengan benar. Yang ketiga, respondennya itu semuanya itu memiliki standar yang jelas. Itu mesti jawabnya cerita 1-nya itu 7, cerita 2-nya itu 1. Nah, itu mesti seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kita akan ke cerita-cerita yang lainnya, baru kita gunakan data orang-orang tersebut untuk menganalisis cerita-cerita yang lainnya. Tapi kalau sudah di awal nomor 1, cerita 1 dan 2 ini sudah salah, jangan digunakan datanya. Sekali lagi, jangan digunakan datanya, karena sudah tidak valid sejak awal datanya. Oke. Nah, ini pengembangan, ya. Contoh nanti cerita 3 juga dikembangkan juga, ya. Cerita 3, nanti bisa dilihat di sini, ini ya, cerita 3, kemudian ada cerita 4, cerita 5, cerita 6, cerita 7, sampai dengan yang terakhir adalah cerita ke-8. Nah, gitu, ya. Oke, setelah itu, langkah yang ketiga adalah, setelah cerita selesai, langkah ketiga adalah membuat angket. Ya, membuat angket. Buatlah angket dari cerita tersebut dengan skala gradasi keyakinan partisipan, ya. Dari sangat yakin, ya, dari nomor 1 itu, ya, sampai nomor 7 tadi, ya. Itu. Jangan lupa identitas responden dan variabel yang ingin kamu bandingkan. Jadi, pikirkan dulu di awal variabel apa yang ingin dibandingkan. Contoh, kata galau misalnya, saya ingin membandingkan variabel berdasarkan pendidikan. Galaunya anak SMP, anak SMA, kuliah S1, kuliah S2, dan kuliah S3. Galaunya itu seperti apa sih dalam pikiran mereka? Nah, berarti variabel pendidikan itu harus dimunculkan dalam angket tersebut. Ya, mereka harus memilih itu, ya. dan sebagainya, ya. Boleh status perkawinan, boleh status ekonomi atau apa saja, ya. Latar belakang budaya juga boleh, agama.
jenis kelamin dan lain sebagainya gitu. Kembangkan angket melalui Google Form saja yang mudah. Ya boleh yang lainnya boleh, tetapi yang mungkin yang simple dan semua sudah familiar itu menggunakan Google Form ya. Nah, agar lebih praktis ya, Anda kembangkan di sana. Ya, nanti saya berikan ini ada contohnya ya, hanya contoh ya buat sederhana saja ya. Contoh Anda bisa klik di http bit.ly ya, garis miring hanya underscore garis bawah ya contoh. Nah, silahkan Anda klik di sana, nanti Anda akan masuk ke contoh dari Google Form buatan saya ya. Itu hanya sebagai contoh saja. Nah, contohnya nanti akan seperti ini ya. Di awal-awalnya akan angkat prototipe cinta, nama lengkapnya siapa, dari usianya. Nah, usia saya ingin membandingkan yang variabel di bawah usia 20. Cinta itu seperti apa, atau 21 sampai 30 menurut mereka cinta itu seperti apa konsepnya ya gitu. Atau orang yang belum menikah itu cinta itu konsepnya seperti apa, dengan orang yang sudah menikah itu konsepnya seperti apa. Kemudian usia apa, kalau usianya ditambahin lagi boleh, tidak boleh sekali ya. Ditambah lagi misalnya rentang per 15 tahun juga boleh, atau per 10 tahun juga boleh, atau per 20 tahun ya. 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60 dan di atas 60 tahun konsep cinta mereka seperti apa. Nah, itu Anda bisa buat dalam angket tersebut. Kalau angketnya sudah jadi ya, angket sudah siap, ready, kita masuk ke langkah yang keempat ya. Angket disebar, silahkan angketnya itu Anda sebar, Anda berikan ke orang-orang minimal berapa ya, yang penting semua variabel itu terwakili ya, variabel terwakili. Bisa 3 sampai 5 per variabel ya, misalnya laki-laki 3 sampai 5, perempuan 3 sampai 5, kemudian yang usia di bawah 20 tahun itu 3 sampai 5 ya, misalnya 5 gitu ya. 20 sampai 30 itu 5, 40 sampai 60 itu juga 5, di atas 60 juga 5 orang, 5 responden ya, gitu bisa. Nah, yang keempat adalah setelah itu disebar kemudian dikembalikan, sudah disubmit lagi ya, kita melakukan analisis komponen ya. Nah, ini melakukan analisis ini ya, analisis komponen ya. Dari sini ada rentang rata-ratanya. Cerita 1 ini dapat skor 240, rata-ratanya 6,67 ini ya. Nah, di sini seharusnya 7 ya, seharusnya 7. Kalau belum 7, di rata belum 7 berarti ada yang ada responden yang menjawab cerita 1 tersebut tidak 7. Nah, sebaiknya itu dihilangkan saja. Ya, jadi ambil yang 7 yang dia itu testernya standar gitu. Kemudian cerita kedua Anda lihat itu paling bawah itu harusnya 1 saja ya. Jadi kalau 1,22 berarti ada yang di atas 1 itu digunakan gitu. Jadi data itu seharusnya dibuang. Jadi harusnya yang cerita paling atas itu 7, cerita 1, cerita kedua itu harusnya paling bawah dengan skor rata-rata itu 1 bulan ya gitu. Nah, itu baru yang lainnya bisa kita analisis dengan standar gitu ya, yang lainnya yang cerita ke 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Karena cerita 1 dan 2 hanya sebagai penstandar saja ya, penstandar apakah ini responden layak atau tidak. Jadi memvalidasi respondennya dengan cerita 1 dan 2 gitu. Ya, skor ini didapat dari mana ya? Skornya didapat dari ya, ini dijumlahkan saja. Nah, cerita 1, R1 itu maksudnya responden pertama, R2 responden kedua. R1 cerita 1 menjawab 7. Cerita 2 menjawab 1. Nah, ini yang digunakan yang seperti itu. Cerita 3 dijawab 6, cerita 4 dijawab 5. Nah, itu bisa digunakan. Nanti total semuanya ya, dijumlah itu ya. Cerita 1 dari R1 sampai R13 itu di total semuanya menjadi 91. Di rata-rata menjadi 7. Nah, kalau rata-ratanya sudah 7 bulat berarti ini valid datanya. Kemudian cerita 2 itu 1 semuanya di total dijumlah. Dari R1 sampai R3 itu jadinya adalah 13 di rata-rata 1 bulat, berarti ini datanya sudah bagus. Nah, tinggal kita cek di bawahnya nanti ya. Nah, itu yang dianalisis yang cerita ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 itu ya dianalisis. Nah, ini di rata-rata sampai dapat jumlah total dan ratanya berapa. Ya, nanti akan kita analisis cerita mana yang paling tinggi gitu. Ratanya paling tinggi. Misalnya cerita 3 itu ratanya tinggi. 4 sama 5 itu ratanya sama, itu 5 ratanya.
Nah, kalau kita lihat di situ ratanya tinggi, berarti kita harus lihat komponen yang hadir gitu. Nanti kita analisis komponennya yang hadir di situ. Berarti komponen apa sih sebenarnya yang paling berpengaruh dalam pikiran masyarakat gitu. Kalau komponen ada, masyarakat langsung berpikir, oh itu cinta misalnya. Kalau komponen misalnya ya yang harus ada itu rela berkorban gitu. Setiap komponen rela berkorban masuk dalam cerita, orang langsung mengenali itu cinta. Wah, berarti itu komponen ini kuat sekali gitu. Nanti kita akan menganalisis komponen itu gitu. Kemudian kalau misalnya cemburu ya, rasa cemburu atau posesif ya, komponen ini kok ada yang di tertinggi, ada yang menengah, atau ada yang di bawah juga gitu. Ada yang kuat, ada yang terlalu lemah, berarti komponen ini sebenarnya hadir itu juga bisa dikatakan cinta, tidak hadir pun juga nggak masalah gitu. Jadi nggak terlalu memiliki pengaruh yang kuat. Tetapi komponen yang kuat adalah komponen yang ketika dia hadir dalam cerita itu, orang langsung berpikir, oh ini cinta sekali. Ini langsung berpikir kata itu gitu. Oke, kita akan lanjutkan analisis dengan variabel usia gitu ya. Jadi dibagi dua tabelnya. Ini usia 10 sampai 20 tahun kalau kita membaginya dari usia tersebut atau usia 21 sampai 30 tahun. Kalau ada lagi 30 sampai 40 berarti tabelnya jadi 3. Kalau 40 sampai 50 berarti tabelnya menjadi 4. Kalau kita tambah lagi 50 sampai 60 berarti tabelnya jadi 5. Gitu. Jadi variabelnya berapa itu yang mempengaruhi jumlah tabelnya itu berapa gitu. Dan ini analisisnya bisa seperti ini ya, analisisnya seperti ini. Jadi dikumpulkan R responden yang usianya di bawah 10 sampai 20 dikumpulkan. Misalnya di sini ada R1, R2, R6, R7, R8, R11, R12, R13. Ini usianya antara 10 sampai 20 tahun. Sedangkan usia 21 sampai 30 tahun ini yang tentang usianya yang masuk adalah responden 3, R3, R4, R5, R9, R10 dan R13. Gitu ya. Jadi itu dimasukkan semuanya di situ dan seperti tadi ya itu di total semuanya, cerita satunya berapa harus 7, cerita duanya berapa harus 1, dan cerita-cerita di bawah-bawahnya di total dirata ya, caranya seperti itu. Nah kemudian analisis dengan variabel status pernikahan ya, yang menikah itu dengan dibandingkan yang belum menikah. Jadi kategori cinta menurut mereka yang menikah itu yang variabel yang paling kuat apa, yang menikah. Misalnya yang menikah itu yang paling kuat setia, tapi yang belum menikah ternyata yang paling kuat adalah cemburunya gitu ya. Nah itu nanti bisa kita lihat dari analisis dari tabel tersebut ya, komponen-komponen tersebut yang paling kuat yang mana kita lihat. Jadi diurutkan, itu bisa dilihat ya, ratanya itu diurutkan di sana. Yang hijau itu berarti di atas 4 itu berarti kuat, kalau 3 sampai 4 itu berarti agak kuat, kalau di bawah 3 ke bawah berarti itu komponen cerita dalam cerita tersebut, komponen-komponen dalam cerita tersebut itu lemah gitu ya, agak lemah gitu. Jadi saya beri warna merah gitu. Jadi yang kuat itu hijau, yang agak itu kuning, yang agak lemah ini yang merah gitu. Nah, analisisnya seperti ini, hampir seperti tadi. Jadi dikumpulkan yang sudah menikah siapa saja, yang belum menikah siapa saja, kemudian dijumlah, dirata ya, dirata. Nah, jumlahnya itu akan ada dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ya. Nah, itu langsung dimasukkan saja di situ ya. Satu, dia milih angka berapa, dia milih angka berapa, langsung masukkan ke situ. Nah, setelah dapat semuanya ya, langkah yang terakhir adalah hasil analisis tersebut dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan kata-kata dan ditarik simpulan-simpulannya serta implikasi-implikasi di dalamnya gitu. Dari tabel dari cerita tersebut, ternyata kalau cerita misalnya cerita 7, cerita 8 misalnya yang minus minus plus, kalau hanya ada satu komponen ini yang hadir berarti orang itu menganggapnya ini cinta, berarti komponen ini kuat. Tapi kalau misalnya satu saja yang hadir ternyata ini bukan cinta sih, itu berarti lemah. Komponen itu kalau berdiri sendiri, tapi ada 2 komponen yang hadir bersamaan itu menjadi sangat kuat. Nah kita bisa melihat dari situ ya. Kemudian dikembangkan dengan menggunakan deskriptif seperti ini, bisa dilihat di bagian contoh ya, dijelaskan berdasarkan kuesioner yang telah didiskusikan kepada 36 responden misalnya, dengan berbagai macam variabel diperoleh secara hasil secara berikut. Jadi ini yang umum. Yang umum dulu dijelaskan secara umum, perolehan secara umum, baru nanti yang dijelaskan adalah perolehan berdasarkan variabel-variabelnya gitu ya, yang akan kita bagikan.
Nah, di situ berdasarkan tampil di atas, responden menilai cerita ini ya, yang termasuk ini apa, dan dibahasakan ya, dijelaskan secara deskriptif ya. Ya, mungkin itu saja penjelasan secara singkat dulu ya. Anda boleh menambahkan informasi ya, jika Anda menemukan informasi yang lebih membantu agar penjelasannya semakin bagus, silahkan diketik di kolom komentar di bawah, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Mungkin itu dulu dari Analekta Linguistika Upgris. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Me inside the necklace you got when you were